di mana resisten dibagi oleh kuantitatif. Kekuatan resisten tidak dapat diukur secara kualitatif digunakan pada terhadap awal latihan atau memperkuat program yang lemah. Jadi biasanya kita menggunakan manual resisten exercise itu biasanya dengan awalan, misalnya pasien dengan pasca operasi atau pasca gangguan neurologis, stroke atau segala macam. Nah, itu kita untuk awalan untuk meningkatkan kekuatan otot kita menggunakan manual resisten exercise. Nah, tegangannya gimana? Ya toleransi dari diri kita. Jadi toleransinya kita gini. Misalnya kita melakukan seperti ini. Nah, ini leg extension misalnya. Ya, leg extension kita tahan pakai tangan. Nah, besarannya seberapa? Nah, toleransi seorang fisioterapisnya. Jadi kalau bisa operasi kasih itu ya Pak? Kenapa? Kalau bisa operasi, pas ke operasi. Untuk mengawali kita untuk menggunakan resisten mekanikal itu mengawalinya dengan manual. Karena kalau misalnya kamu berikan beban dengan manual langsung, mekanikal, dia akan merasa kita nggak tahu seberapa besarnya. Sekarang kamu tak tanya, nyari sandbag yang kekuatannya setengah kilo, seperempat kilo kan susah, gitu. Yeah. Nah, makanya pakai tangan. Yes, I see. Capek banget. Bisa hadir kenapa? Pada sakit. Oke, soalnya saya mau ini. Oke, nah program resisten exercise dengan mekanikal rata-rata itu dia punya beban yang agak tetap, Misalnya contohnya kita menggunakan dumbbell dengan barbell dengan leg press atau yang lainnya, itu kan resisten. Itu bebannya tetap. Nah, keuntungannya itu kita bisa ngitung secara nilainya, habis 5 kilo, meningkatinya ke 6 kilo, meningkatinya ke 7 kilo. Tapi kalau manual, kita nggak pernah tahu bebannya seberapa besar. Tuh. Nah, selanjutnya adalah prinsip sebuah latihan resisten. Yang pertama adalah untuk meningkatkan kekuatannya. Yang paling pertama ada strength, kekuatan. Nah, strength itu mempengaruhi dia langsung berhubungan langsung tentang bagaimana besaran ototnya. Jadi nanti teman-teman akan belajar bagaimana kita melatih otot itu untuk meningkatkan untuk kekuatannya, untuk endurance-nya, dan untuk yang lainnya. Nah, itu nanti kita beda proses pembentukan latihan. Bedanya dengan apa? Dari dosis latihan. Jadi kita beda. Nah, dari strength ini adalah untuk meningkatkan kontraksi dengan memberikan beban yang levelnya tinggi. Jadi kalau strength, kekuatan itu kita meningkatkan bebannya, tapi repetisinya rendah, sedikit. Tapi nanti kalau kita bicara endurance, bebannya tidak terlalu tinggi, tapi repetisinya rendah. Repetisinya tinggi. Ya, oke. Nah, ini endurance. Kemampuan melakukan repetitive exercise dengan low intensity dalam periode waktu yang lama. Maksudnya dia intensitasnya rendah, tapi waktunya lama. Contohnya kalau kita misalnya latihan pakai dumbbell gitu, kita mau melatih bicep untuk endurance. Latihnya gimana? Ya kita bebannya itu misalnya 2 kilo, tapi pengulangannya 100 kali. Nah itu endurance. Makanya sering saya pernah cerita mungkin. Tipikal otot laki-laki dan perempuan itu beda. Perempuan itu rata-rata endurance-nya jauh lebih tinggi ketimbang laki-laki. Contohnya laki-laki, kalau misalnya di pekerjaan di rumah, yang angkat galon pasti kebanyakan laki-laki. Saya ngangkat.
Tapi kalau ada laki-laki, tapi kalau untuk kegiatan beres-beres rumah yang sifatnya cepat, rata-rata perempuan. Saya juga beres-beres. Gak apa-apa lah. Enggak deh, enggak Karena apa? Capek punya meningkat aja lah. Apa? Kekuatannya itu nggak begitu. Gak apa-apa. Bapaknya Makanya juga kalau misalnya geter-geter. perempuan itu saking endurance-nya tinggi, dia bekerja dari matahari terbit sampai dengan mata lelaki terbenam. Anaknya belum tidur, Berarti kalau mata tidur, lelaki nggak terbenam, perempuannya nggak tidur. Mati. Iya. Jadi terkadang kalau kalian tahu, ya ini tergantung ibunya masing-masing. Ibu kalian pasti ingin memastikan bahwa anak-anaknya itu udah tidur. Zaman dulu, Pak. Iya, dulu. Sekarang mah enggak, Pak. Udah tinggal aja tidur. Itu jadi ibu Dikasih HP anteng. jauh lebih tahan tidurnya, tahan lebih bertahan ketimbang bapak-bapak. Jadi kayak sama aja kadang misalnya subuh yang biasa bangunnya mungkin ibunya. Sahur nih. Kalau sahur Tuh. ibu itu bangun jam 2 pagi, jam 3 pagi untuk masak dulu. Iya. Benar. Apalagi anak perempuannya masih. Iya, udah tidur dulu ya. Iya benar. Berarti kalau gua Makanya dulu saya ibu saya sampai saya kuliah, saya tuh pulang, saya itu dari SMA itu nggak pernah nongkrong sampai dengan tengah malam. Jam 8:30 malam itu kalau misalnya saya main ke teman SMA saya waktu zaman SMA itu pasti udah diteleponin aja. 8:30 Nggak bisa ya dengan gitu. Ibunya beneran apa? Nah, 15 menit lagi ditelepon lagi kalau pulang. Karena apa? Ibu saya itu nggak bisa tidur kalau misalnya anaknya itu belum pulang semua. Sampai saya kan ibarat kata udah gede banget ya udah masih sama seperti itu. Tetapi anaknya jauh lebih pintar. Jadi saya pulang jam 8, ibu saya udah tidur duluan, saya pergi lagi. Aduh, bisa dicoba. Nah, tapi itu saya mengusulkan saya mekanika pendidikan orang tua saya dulu, saya sampai kuliah itu nggak bisa begadang. Jadi belajar sampai tengah malam itu nggak bisa. Belajar siang Nggak bisa. Jadi jam 11 itu harus sudah istirahat gitu. Jadi saya begadang sampai pagi itu sama teman-teman itu nggak pernah. Pasti jam 12 malam paling malas itu pasti. Soalnya saya pernah ngalamin. Misalnya ya, nanti kalian kuliah ya, ceritanya orang kuliah kan ngerjain skripsi sampai tengah malam begadang. Itu bullshit lah. Di bapak doang. Itu bohong semua. Karena dia nggak kerja. Ya sekarang gini, malam itu kan panjang. Siangnya ngapain gitu kan? Tidur, Pak. Terbalik. Gue kayak gitu deh. Saya ngerjain skripsi. Malam nih saya nyoba biar kayak mahasiswa pada ngerjain. Jadi habis maghrib nongkrong sama teman-teman jam 10 mulai ngerjain. Sampai sampai pas pagi-pagi dicek tadinya skripsinya benar jadi nggak benar kata-katanya gitu. Jadi konsentrasi kita masih penting kami pagi-pagi. Moodnya malam. Bener, enakan malam deh. Oke. Kita lanjutkan ya. Ya, Pak. Nah, selanjutnya. kok lagi, Pak? Stranger Things ada. Nah, selanjutnya adalah power. Power adalah pengukuran master performance yang diidentifikasikan kerja unit dan waktunya. Power itu cara meningkatkannya gabungan. Jadi kekuatannya meningkat, repetisinya juga tinggi. Nah, itu untuk power. Endurance. Endurance sudah. Nah, dynamic exercise dilakukan dengan resistance exercise suatu interval waktu. Jadi dia
latihannya sifatnya dinamik dengan penuh kecepatan, kekuatan, dan endurance yang tinggi itu akan meningkatkan sebuah power. Makanya kalau misalnya kita melihat seorang atlet latihan untuk meningkatkan powernya, biasanya sering kalau kalian pernah dengar bahasanya adalah circuit training. Namanya circuit training. Jadi latihannya ganti-gantian. Misalnya pertama latihan squat, terus geser lagi latihan lunges dan lain-lain, dan box jump dan lain-lain. Nah, itu namanya circuit training yang dikasih waktu beberapa lama dengan model latihan untuk meningkatkan kecepatan, kekuatan, dan agility-nya. Nah, itu untuk melatih sebuah power. Nah, ini kita belajar serabut-serabut lagi. Ada serabut otot tipe 1 dan otot tipe 2. Nah, ini kalau tipe 1 itu dia tipikal otot yang ini intensitasnya rendah tapi jangka panjang. Nah, biasanya kita tipe 1 dan tipe 2B. Tipe 2 kalau tipe 1 itu otot yang merah, kalau yang tipe 2 itu yang yang putih kalau bahasa ini. Nah, intensitasnya tinggi tapi jangkanya pendek. Nah, apa yang dimaksud? Dia intensitasnya rendah, tapi daya tahannya tinggi loh. Nah, tipikal otot endurance itu adalah tipe 1. Nah, tipe 2-nya itu untuk otot-otot penggerak. Nah, mungkin saya pernah nampilin slide ini. Jadi kalau misalnya kita akan melatih seorang atlet, contohnya atlet lari. Kalau kita atlet lari maraton, yang dibutuhkan adalah apanya? Daya tahannya. Jadi dia harus kita latih dengan prinsip meningkatkan daya tahannya. Tapi kalau sprinter yang dibutuhkannya apa? Kekuatannya. Nah, yang kita latih adalah otot-otot penggerak. Makanya kalau kalian melihat otot sprinter dan otot-otot orang maraton itu beda. Kalau otot-otot maraton itu ototnya kecil tapi rata gitu. Kalau orang sprinter itu gede, lumuk gitu. Makanya kalau misalnya kalian laki-laki suka main bola, coba sekali-kali lihat betisnya striker sama gelandang serang. Sayap. Dia beda struktur ototnya. Karena dulu saya pernah ketemu di klinik saya di kampus saya, itu Ali Udin, tahu kan Ali Udin? Tahu kan? Yang laki-laki tahu nggak? Ali Udin itu dulu strikernya Persija. Nah, iya, ngomong-ngomong kan sudah striker Persija. Nah, Ali Udin itu dan Nasuha waktu itu sebelah. Saya lihat struktur ototnya beda. Ali Udin itu dia ototnya kayak mercon gitu. Jadi bentuk ininya kayak gini ya. Nah, karena dia adalah ini contoh presentasenya. Jadi orang sprinter itu jauh lebih lebih sedikit otot-otot stabilisator. Powernya banyak. Kalau power kan grupnya ya, maksudnya itu kita membandingkan otot tipe 1 sama tipe 2-nya. Jadi otot-otot yang sifatnya daya tahannya tinggi sama otot-otot yang punya kecepatan. Enggak ada laptop dia kayaknya. Jenis-jenis resistant exercise bersifat demonstratif itu ada isotonik, konsentrik dan eksentrik, dan isokinetik dan isometrik. Tahu nggak bedanya apa itu isotonik, isokinetik, dan isometrik? Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak? Nah, kalau isotonik itu dia bergerak, tapi biasanya ada namanya dia dibagi dua antara konsentrik dan eksentrik. Nah, konsentrik itu gerakannya dan tahanannya itu sesuai dengan gerakannya. Tapi kalau eksentrik itu ibarat kata gini. Ini kita ngontraksiin, tapi berusaha untuk narik. Jadi itu adalah eksentrik.
Nah, kalau isokinetik itu biasanya dengan kinematika, dengan gerak, misalnya dengan sepeda atau dengan latihan dengan yang sifatnya kinema, pergerakan. Nah, kalau isometrik, dia sudut sendinya itu tetap, tapi ototnya kontraksi. Jadi dia tidak berubah. Misalnya contohnya kayak gini. Nah, ini isometrik. Ya, kelihatan nggak bedanya? Nanti kita belajar ya. Kita praktikkan. Nah, ini adalah prinsip latihan. Prinsip latihan itu adalah overload, spesifik, reverse, dia apa? Mundur. Bukan. Kenapa Terus individuality maksudnya dia apa namanya setiap orang itu berbeda proses latihannya. Karena misalnya yang tadi saya sampaikan sprinter dan seorang pelari maraton itu beda. Terus adalah kita memikirkan motor learningnya. Jadi kerja dari recruitment motor unitnya untuk mengingat kerja dari ototnya. Nah, yang terakhir adalah yang pastinya adalah keamanan saat kita memberikan latihan. Jangan sampai teman-teman masanya itu belum baik untuk tingkat kekuatan bebannya, tapi teman-teman udah naikkan. Saya dulu pernah melihat kasus dia pasca operasi ACL. Dia dilatih otot quadricepsnya terus-terusan dan dipaksa memberikan latihan dengan beban yang cukup tinggi. Akhirnya apa? Dia crash fracture. Jadi dia patelanya itu tendonnya itu robek. Jadi bukan tendonnya robek, tulang patelanya itu kecabut tendon. Jadi pecah. Jadi itu malah menjadi bahaya. Kalau robeknya di ototnya itu masih mending disambung. Kalau ini kan robeknya di tulangnya, nah itu lebih repot lagi. Bisa disambung itu, Pak? Bisa. Nah, dosis latihan yang kalian harus pikirkan adalah frekuensi. Frekuensi itu kita diberikan latihan seminggu berapa kali? Seminggu 2 kali, seminggu 3 kali, atau seminggu 4 kali. Nah, intensitasnya itu berapa banyak? Repetisinya berapa banyak? Setnya berapa banyak? Nah, waktunya misalnya dia pakai waktunya misalnya berapa menit gitu. Nah, itu adalah waktu, dan tipenya apa? Aerobik, anaerob, atau isometrik, atau esentrik, atau nah itu yang kita Yoga aerobik. Oke. Ini apa? Oke, ada beberapa saya mungkin ada di mata kuliah pengukuran, ada beberapa cara untuk kita menilai otot. Jadi untuk kita menilai otot, ini latihannya segini, itu kita harus menilai ototnya. Ini adalah salah satu menilai otot dengan MMT, Manual Muscle Testing. Ini kayaknya MMT. Jadi ada MMT 0 sampai 5. 0 itu nggak ada pergerakan sama sekali. 1 itu ada tonusnya tapi hanya kerasa sedikit. Kalau 1 plus itu ada pergerakan tapi cukup rendah tanpa melawan gravitasi. 2 min itu dapat tidak melawan gravitasi tetapi lebih dari setengahnya gitu. Jadi caranya gimana? Nanti kalian mungkin diajar pengukuran. Kalau ini kan melawan gravitasi. Kalau ini tidak melawan gravitasi. Artinya apa? Saat kalian misalnya memberikan latihan dengan resistance exercise, jangan sampai dia fasenya masih 1, tapi teman-teman melatihnya udah kayak gini, wah itu berat banget. Jadi latihannya dengan tidak melawan gravitasi. Nyamping. Ya, nah itu salah satu triknya. Misalnya kalau udah naik lagi levelnya, udah bisa melawan gravitasi, tapi minimal udah level 3.
Ya teman-teman udah latihannya, jangan latihan miring kayak gini lagi, tapi harus latihan lawan relaksasi. Artinya apa? Saat kalian misalnya melihat NNT-nya itu di levelnya 1, teman-teman model latihannya harus jadi 1+ atau enggak 2 minggu. Gitu. Nah itu yang harus teman-teman lakukan. Nah ini NNT, ini paling sederhana. Nah untuk selanjutnya adalah hand dynamometer. Nah ini salah satu alat ukur kekuatan otot. Kalian bawa tensi nggak? Bawa. Boleh salah satu. Itu yang punya ada Nah ini hand dynamometer. Sebenarnya ada banyak alat ukur untuk meningkatkan kekuatan otot. Pakai tensi bisa, Pak. Nah, ini tak ajarin. Ini iseng. Iseng-iseng. Ini alat ukur nggak standar. Nggak standar memang nggak diperuntukkan untuk dikhususkan untuk mengecek kekuatan otot. Tapi ini bisa Handinometer. Handinometer. Coba cari Jadi ada nama prinsip latihan namanya feedback. handinometer. Nah, ada yang namanya biofeedback, ada yang namanya feedback. Biofeedback itu apa? Nah, kalau biofeedback itu adalah prinsipnya dia ada umpan balik, ada informasi yang didapatkan oleh oleh pasiennya, tetapi informasi itu adalah fisiologis dari dalam tubuh. Contohnya, kita menggunakan elektromiografi. Nah, kontraksi ototnya, kelistrikan ototnya itu kan fisiologis dari kita dapatkan dari dalam tubuh. Itu kita sebut biofeedback. Tetapi kalau misalnya informasi itu bukan fisiologis dari dalam tubuh, itu namanya feedback exercise. Ini contohnya feedback exercise. Handinometer. Ada. Nah, ini sebenarnya alat latihan Itu dan alat ukur, tetapi bukan standar. Ada sebenarnya bentuknya lain seperti ini. Nah, kalau nggak salah Kak Noga atau apa dia pernah namanya Handy. Jadi kalau misalnya kita mau bagus. di rumah nggak punya hand dynamometer nih, ini nggak dihidupin apa sih? Rusak, Pak. Ya sama aja di sini sama di sini. Iya, tapi di sini agak. Tapi better di sini. Oh, Dua aja maksudnya TV-nya belas banget. jadi kalau misalnya bilang udah teman-teman di rumah dibenerin, tapi nggak tetap ada rusak. hand dynamometer, itu bisa menggunakan ini. Contohnya gini, kita ininya ada, kita tempatin di 70 misalnya. Ada orang dengan pasien stroke misalnya suruh, ayo pegang remas, kan meningkatkan. Iya. Oh, terus ngelihatnya gimana? Jadi ini Oh dia pencet. Dia buatnya sejauh mana gitu ya? Enggak jadi. Buat Nah, nuruninnya. ini saat kalian dikontraksikan, ataupun saat kita memberikan latihan isometrik quadricep, quadricep Kekuatan ototnya. quadricep tau nggak? Nggak tahu. Lu tahu siapa tadi belum tahu? Ya, itu. Kalian udah belajar terapi latihan apa aja? Kalau Pak, tadi Stretching. terapi latihan. Udah nanti. Jadi saat kita memberikan latihan quadricep, saat nilainya itu rendah, misalnya quadricep kan di bawah lututnya dikasih bantal, dan gantungnya dikasih. Saat dia tekan, oh ya. Nah, menjadi sebuah exercise quadricep feedback exercise misalnya. Jadi dari pasiennya suruh lihat dari 70, ayo naikkan sampai 100 ya terus. Apa keuntungannya? Coba kalian amati. Saat kalian melakukan gerakan tanpa ada merubah sudut atau seperti isometrik, kita nggak pernah tahu apakah dia kontraksi beneran atau enggak. Nah, kecuali udah ahli ya. Nah, kalau misalnya kayak gini, ya kita cari informasi. Lah ini nggak dikontraksiin, orang ini nggak naik gitu kan. Nah, itu salah satu cara. Nah, ini sebenarnya salah satu apa ya? Ya trik sih, sebenarnya bukan standar, tetapi ini bisa menjadi informasi untuk kita. Nah, misalnya kita hand dynamometer nggak punya hand dynamometer ya pakai ini aja. Tapi dengan catatan saat kalian mengukur pre dan post itu
alatnya sama yang digunakan. Terus sudut ininya jarumnya misalnya mau pakai 60 awalannya ya pakai 60 play dan postnya. Jangan sampai pertama 60, yang kedua di 10 atau 40, nah itu kan aslinya di sini kayaknya ada. Saya nggak tahu namanya. Mestinya ada. Jadi itu aslinya untuk ngukur dinamometer. Jadi berapa besaran, berapa kilo kekuatan tangannya. Jadi itu gini. Tapi gue cuma muter. Oh gini capek. Segar. Semua dia nggak ngantuk. Itu mana? Lo? Jadi ah, ya sekarang. Wah, gila lu. Enggak kasurnya ada di depan. Enggak di depan. MJ aja lah. Udah ada. Tinggal beli karpet. Nah, yang selanjutnya adalah kita berbicara tentang RM. Jadi saat misalnya teman-teman repetisi maksimal. Bukan itu. sama. Iya, Pak. Nah, repetisi maksimum. Terus ada namanya kita mengukur dosis dengan RN atau repetisi maksimal. Nah, repetisi maksimal adalah besaran kekuatan beban dalam mengulangi kegiatan. Jadi contohnya gini, kita misalnya saya tahunya nama di sini cuma Disney doang. Ya udah jadi. Ini misalnya megang beban mampunya sekali angkatan itu 20 kilo. Misalnya sekali angkatan 20 kilo, setelah itu dia nggak mampu ngangkat lagi. Itu yang disebut dengan 1 RM. Nah, jadi nanti kalian akan memberikan latihan, nanti di sini ada dosis latihan, misalnya untuk endurance berapa RM. Gitu. Bisa pakai rumus itu kan, Pak? 10 RM. Nah, untuk endurance 10 RM. 20 RM. Nah, itu adalah pengulangannya atau bebannya. Jadi nggak setiap orang itu sama. Jadi toleransi setiap orang masing-masing. Nah, cara ngukurnya kayak gini. Kalau ini menurut pengukurannya, suaranya ada. Ini kayak gini. Dari sini apa yang dari sini? Oh. Ya. Iya. Kalau saya menyisipkan di beberapa mata Rapi, lu buka Shopee. Oke. Rapi. Selanjutnya, ini RM. Jadi teman-teman harus bisa ngitung. Bisa ngitung misalnya, apakah ini menjadi pertanyaan? Kalau misalnya orangnya cedera, kan nggak mungkin ngukurnya 1 RM. Ya kan? Pasti dia akan nambah cedera dong. Iya. Nah, cara ngukurnya adalah paling enggak
kamu kira-kira nih kekuatannya kira-kira bisa 10 angkatan atau 6 angkatan atau berapa angkatan? Ya, itu kan masih toleransi ya. Jadi misalnya, kayaknya saya mau nyoba mulai dari 10 kilo. Nah, dia coba 10 kilo, ternyata 10 kilo dia 10 kali pengulangan. Nah, tinggal masukkan satu RM-nya itu beratnya berapa, 10 kilo, dimasukin repetisinya 10. Nanti ketemunya itu menjadi satu RM. Oke, selanjutnya ini untuk power itu 1 sampai 6 RM per set. Untuk strength itu 3 sampai 12. Untuk muscle strength juga. Oh, tapi untuk ini fast control, maksudnya dia hanya sedikit ininya repetisinya. Nah, ini per setnya 6 sampai 20 RM, untuk endurance 15 sampai 20 per set. Tapi biasanya kalau kita untuk melatih kekuatan itu biasanya sekitar 10 RM. Tapi kalau untuk melatih untuk endurance biasanya di atas 15 atau 20. Tapi repetisinya yang diperbanyak. Nah, ini ada beberapa latihan apa namanya? Bukan resistance exercise, mulai dari beban, dengan mekanikal, dengan apa manual. Ini baru pertama, yang Korea belum. Oke. Mungkin kita teorinya dulu ya, kita habisin, nanti habis itu kita praktek ya. Baik, Pak. Sama tapi tak serupa. Sama tapi tak serupa. Nah, ini kita core exercise. Nah, ini lebih seru lagi. Nah, core exercise ini otot core itu, core muscle kayak gitu kan, adalah merupakan otot yang terlibat dalam menjaga stabilitas tulang belakang dan panggul. Nah, kenapa teman-teman? Saya duduk di sini, sopan nggak sih? Capek saya. Jadi core yang dibayangkan teman-teman, core muscle itu apa? Waduh, ABS. Nggak salah sih, nggak salah. ABS. Kotak. Rectus abdominis, Pak. Rectus abdominis, Pak. Di sini. Pentagonal. Oke, jadi kalau orang bayanginnya core muscle itu ini apa namanya, abdominal muscle. Otot perut itu core muscle. Belum tentu juga gitu. Jadi teman-teman harus membedakan antara core muscle dengan abdominal muscle. Abdominal muscle itu otot perut, rectus abdominis, nah ini adalah core muscle. Core muscle itu ada transversus abdominis, otot-otot diafragma, internal dan eksternal oblik. Terus ada rectus abdominis, pelvic floor, dan erector spine, dan multifidus dan quadratus lumborum. Nah, ini adalah otot-otot core muscle. Jadi kenapa ini disebut dengan core muscle?
Karena tulang belakang dan pinggul. Kenapa disebut core muscle? gue ya. Nah, jadi kalian kalau misalnya nyari referensi otot core stability, core muscle, otot inti, kalau ditranslate otot inti. Oh iya betul. Maksudnya adalah otot ini adalah otot yang membentuk postur. Jadi maksudnya dalam artian bukan postur tubuh ya, bukan postur tubuh secara umum, tapi kerja dari pusat tubuh. Jadi bayangin gini teman-teman, saat misalnya kalian itu punya bangunan, otot core ini dibayangkan adalah sebuah fondasi. Jadi saat misalnya fondasinya ini kuat, saat teman-teman melakukan gerakan apapun, itu jauh lebih mudah. Makanya kalau kalian lihat nih, kalau laki-laki mungkin yang sering nonton bola, coba ngelihat atlet nasionalnya Indonesia Raya, atlet timnasnya Indonesia, sama misalnya atlet-atlet dari Liga Inggris, misalnya Cristiano Ronaldo atau apa. Kalau kita melihat, bukan masalah perutnya six-pack juga, tetapi saat lari, atlet Indonesia itu goyang semua badannya. Tapi kalau atlet Inggris, itu maksudnya gini, atlet Inggris itu dia badannya tetap, kakinya aja yang goyang gitu, yang gerak. Jadi itu akan mengurangi beban atau hambatan yang terjadi pada saat kita melakukan pergerakan. Makanya kenapa setiap orang kena stroke, orang cedera olahraga, yang sakit lututnya, yang sakit kakinya, core-nya dilatih. Ternyata tujuannya adalah untuk menurunkan kerja dari otot-otot fungsional lainnya. Jadi salah satu fungsinya adalah saat kita core-nya itu kuat, kita melakukan proses apapun itu jauh lebih mudah. Contohnya misalnya kita duduk di sini. Saat misalnya dalam posisi duduk seperti ini, mungkin kita akan lebih berat saat kita akan bangun. Coba deh salah satu laki-laki. Jahit. Gua mulu kata jahit. Gantian. Maju. Dulu SK gue di itu gue enggak ada ketawa gue ketawa. Nih, coba majuan sedikit. Nah, saat misalnya kita duduk nih, relax, tangannya duduk. Enggak, kita duduk, kita bayangkan kayak orang stroke. Itu kayak, saat misalnya kita bayangkan otot core-nya, kita anggap off, relax. Udah lagi peran, Pak. Artis sinetron, Pak. Nah, ini misalnya core stability-nya kita tidak aktifkan. Misalnya abdominal muscle-nya nggak diaktifkan, direlakskan, relax, pelviknya nanti ke belakang. Nah, saat misalnya kita bayangkan orang stroke itu kayak gini kondisinya, dia duduk kayak gini, terus tangannya banyak yang internal. Iya benar. Biasa aja. Terus kakinya agak maju sedikit, terus kayak gini ya. Coba. Udah kamu nggak usah lihat. Kan stroke. Oke. Nah, coba bayangkan kalau dia tidak aktif, terus coba Z jangan merubah posisi ini, terus berdiri. Karena apa? Kenapa? Dia sehat. Apalagi orang dengan kondisi stroke. Jadi jangan sampai misalnya amit-amit ya, saya nggak mau keluarga kalian ada yang sakit. Orang, ayo berdiri aja nggak bisa gitu kan? Gitu. Kita berdirikan, tidak menyiapkan langsung ditarik aja. Karena bebannya artinya apa? Kita coba koreksi. Nah, kita koreksi base-nya, terus kita coba
tegakkan apa. Nah, keseringan kan dia close gini. Saat dia close dia akan memberikan beban tumpuan ke dalam. Nah, kita open, kita rotasi, kita buka, terus kita aktifkan core-nya, ya tegak, pelviknya kita majukan, coba, Z tegak, jangan relax, kamu ngeliat depan aja, Z aktif core-nya, terus saat dia mau berdiri, coba berdiri, nah ini terlalu dibetul. Nah, mekanisme orang berdiri itu nggak kayak gini, dia berdiri kayak gini kan nggak mungkin ya, tapi orang akan menggumbukan badannya terus menjadi. Emang iya? Coba deh, kamu deh. Jadi sebenarnya orang dengan kondisi apapun, saat core stability-nya itu turun lemah, dia akan menurun dalam segala menghambat segala macam proses dalam dia saat dia berlatih. Nah itu core stability. Makanya penelitian saya di waktu 2017 kemarin itu saya memberikan latihan perang-balan exercise untuk meningkatkan kesimetrisan kinerja dari otot erector spine. Nah, jadi saat saya melakukan penelitian, ternyata saat kita mengaktifkan perang-balan exercise, tujuannya untuk mengaktifkan deep muscle atau otot-otot multifidus. Saat kita mengaktifkan deep muscle itu otot-otot multifidus, akhirnya kerja dari otot-otot erector spine itu jauh lebih ringan, sehingga bebannya tidak terlalu berlebih, sehingga berpindah kerjanya ke multifidus, dia akan lebih seimbang dan lebih mudah. Nah, itu pun saya alami saat waktu itu saya bersama teman saya megang salah satu petinggi dikti, orang tua dari petinggi dikti. Dia kena stroke, kita latihan beberapa kali. Latihan pertama kedua, tonus dengan IMG-nya meningkat. Tetapi di latihan saat dia udah mulai mampu bisa, ternyata di erector spine-nya itu kok malah menurun, tidak meningkat. Ternyata saya amati ini kenapa saya menurunkan, kualitasnya menurun. Ternyata saya baca saat misalnya otot erector spine itu sudah adaptasi dengan baik, dia otot-otot multifidus itu dia akan bekerja sehingga kerja dari erector spine itu tidak terlalu tinggi. Nanti kita bahas tentang bagaimana deep muscle dan Nah, balik ya. Iya, yang dari kemarin dulu. Kamu mau saya foto? Jadi mana? Capek banget. Kita akan bicara tentang lokal muscle dan apa itu lokal muscle itu apa itu global muscle? Coba saya. Pasti kalau sering nonton videonya Marbiku tahu. Marbiku siapa? Beda generasi. Kalian itu bukan kaum global. Apa, Pak? Jadi apa? Susah kalau saya mau jelasin juga orang nggak pada tahu. Jadi kalau kita ada namanya lokal muscle dan global muscle. Nah, lokal muscle dia sifatnya adalah otot-otot stabilisator. Jadi dia otot core, global muscle juga otot core stability. Tapi kalau deep muscle atau lokal muscle dia lebih ke arah otot-otot stabilisator. Dan presentase dari yang tadi yang saya sampaikan otot tipe 1 tipe 2-nya. Dia kalau deep muscle itu dia presentase tipe 1-nya jauh lebih tinggi. Sehingga daya tahannya lebih tinggi ketimbang dengan global muscle. Global muscle itu sifat ototnya adalah sifat mover. Jadi penggerak, otot penggerak. Teman-teman tahu erector spine nggak? Tahu. Nah, itu ada menurut teman-teman itu merupakan global muscle atau deep muscle? Lokal muscle. Kenapa lokal muscle?
Karena dia di dalam. Karena stabilitas. Ini gue udah nyiapin. Apa? Menurut teman-teman apa? Lokal masuk. Lokal masal. Kenapa lokal masal? Stabilitas. Kalau multifidus? Lokal. Lokal masal. Iya. Kalau rectus abdominis? Global. Global. Terus saya nanya, rectus abdominis fungsinya global muscle untuk gerak apa? Fleksi apa? Fleksi. Terang. Abdominal bisa fleksi? Terang. Terangnya lebih ke arah apa? Ini oke ya, terang fleksi. Ini abdominal muscle kerja. Ini kan terang. Fleksi terang. Iya, lebih ke arahan gerakan. Fleksi. Lihat terang itu dari cervical sampai oksigeus. Ya kalau gerakan gini, terang bukan? Iya. Lebih tepatnya ke arah. Nah, sekarang saya tanya, kalau global muscle-nya, fungsinya global muscle apa? Penggerakan. Nah, kalau global muscle-nya abdominal muscle, untuk fleksi, ekstensinya global muscle-nya apa? Global dan lokal. Nggak bisa. Tahan. Nggak bisa barengan. Lokal atau dua-duanya kan? Abdominal juga. Oke, nanti kita bahas di bawahnya. Oh ya. Nah, kenapa kita harus penting untuk melatih global dan deep muscle? Kita harus memilahkan. Saat misalnya kita bicara core stability, ini yang kita butuhkan. Kerja dari local muscle atau deep muscle itu harus cukup tinggi. Sementara global muscle itu dia penggerak mover. Kalau deep muscle-nya nggak kuat, dia akan jadinya kayak gini. Kalau misalnya global muscle-nya terlalu tinggi. Nah, kayak skolosis misalnya, itu kan sebab dari lokal muscle-nya. Makanya orang dengan prinsip Scott method, kalau nanti kalian belajar, dia prinsipnya hanya main otot-otot diafragma, otot-otot pernapasan, terus dia latih dengan pergerakan-pergerakan kecil, aktivasi otot-otot kecil, deep, yang menurut kita gerakannya gitu doang, tapi capek banget sih. Nah, ini sementara itu gerakan dari movernya global muscle. Ini contohnya apa? Rectus abdominis. Nah, contohnya untuk otot global. Jadi erector spine itu masuknya ke arah global muscle, bukan deep muscle. Karena apa? Erector spine itu mudah lelah. Apa coba buktinya dia itu mudah lelah? Capean. Duduk. Ini lelah duduk ya. Lagi lelah. Ya ngantuk banget. Oh iya. Apa? Coba kalau Z pegel minta dipijit dan pegel pinggangnya, yang dipijitinnya otot apa? Ini nggak sih? Global.
Pegel. Apa otot punggung ini? Makanya, nih, saya cerita. Saat kalian misalnya punya kasus dengan kondisi HIV atau HIV, apa yang kejepit? Diskusnya kejepit. Kejepit apa? Terus yang kejepit apa? Saraf-saraf yang ada di Ya kejepit apa? Iya, yang kejepit apa? Akar sarafnya. Kalian pernah membayangkan HIV belum? Belum. Jadi kan HIV nih, ini tulang belakang. Di antara tulang belakang ada apa? Diskus. Nah, ini korpusnya ya, ini diskusnya. Nah, saat misalnya diskusnya dia bulging atau geser, dia nekan medula spinalis atau rootnya yang keluar dari medula spinalis. Tahu medula spinalis? Tahu. Apa coba? Tulang belakang. Nah, sumsum tulang belakang. Dia punya root. Nah, biasanya dia nekan di rootnya itu. Jadi itu yang jepit itu. Jadi jangan bayangkan diskusnya kejepit korpus. Bukan korpusnya jepit diskus, tapi diskusnya itu menjepit saraf. Nah, kenapa dia bisa kejepit? Karena dia kurang latihan, Pak. Jadi kaku. Iya. Wih. Masya Allah. Karena sebenarnya kenapa dia terjepit? Karena kelemahan dari deep muscle-nya, dari multifidusnya. Saat misalnya di pengikat antar sendinya itu kuat, dia mungkin nggak goyang saat kita bungkuk atau ngasih beban itu. Tetapi kalau karena dia lemah, deep muscle-nya, global muscle-nya bergerak, akhirnya kayak gini. Ya nggak se-ekstrim ini ya maksudnya. Jadi jepit gitu. Nah, yang terjadi sekarang gimana? Kalau misalnya orang dengan HNP, kalian kasih apa? Latihannya. Enggak, menurut kalian latihannya yang biasa kalian tahu, pasti kan ada studi kasus apa kan? Kasih HNP dikasih apa? Manual exercise. Manual exercise apa? Saya pengen konkret lah. Ya, William Flexion. Terus yang kalian sering lihat apa Pak kasih apa? HNP apa ya? Oh, SWD misalnya. Tujuan SWD biar apa? Mengurangi nyeri. Kayaknya saya selama tahun ngajar di sini, alat ini untuk apa? MWD untuk mengurangi nyeri. SWD untuk apa? Mengurangi nyeri. Parafin untuk apa? Ambil ambil. Iya. Jadi kebanyakan orang dengan kondisi HNP yang dia pikirkan apa? Dia ngecek pasti ada ketegangan di erector spine, di back muscle-nya. Dia melakukan rilis. Tapi terkadang seorang fisioterapi lupa saat dia rilis, dia ini goyang, ibarat kata, dia rilis, relax kan? Ototnya nggak kuat, dia jebol nambah sakit lagi. Nah, itu yang kadang nggak buat selesai. Makanya teman-teman harus berupaya berpikir, oke, kita rilis untuk menurunkan nyerinya, untuk menurunkan ketegangan ototnya. Tetapi teman-teman harus meningkatkan deep muscle-nya, kekuatan ototnya. Jadi jangan sampai teman-teman, udah ngerilis, sudah relax, habis itu ototnya nggak dilatih gitu kan. Nah, akhirnya ya kopos. Vacancy. ada itu pasti siapa yang jelasin Itu belum yang sama Bu Zahra. Kelompok yang 3 itu nggak salah.
Oh, iya, kenapa? Oh, kita mau pakai, Pak? Iya. Tapi kan buat ini yang apa dumbbell gitu-gitu. Oh, mau dipinjam Mau sama dipakai buat? Buat cermin. Ya udah pinjemin aja lah. gue cek pinjam ya. Ya, goceng kejam. Oke, nah ini ibarat kata di dalam potongan melingkar di abdominal muscle. Ini spine, ini external oblique, ini internal oblique, ini paravertebral oblique, ini rectus femoris. Nah, ini otot. Nah, ini saling mengikat. Nah, ini adalah hip muscle yang terdiri dari pelvic floor, transversus abdominis, internal abdominal oblique, gluteus dan Bapak yang penting dua. Anjir. Aduh, di mana? Hah? Itu Nah, ini adalah global muscle yang kamar mandi aja. Ada rectus abdominis, external oblique, erector spine, quadratus lumborum, dan hip muscle group. Hip muscle group itu gluteus. Nah itu. nggak tahu ya. Ada berapa? Ada tuh, Nah, ada ini ada beberapa latihan tentang core muscle. Misalnya susah yang ini kanan. saya lewatin ya. Susah yang dua aja susah Terus gitu. bridging, terus ada Superman, ini hanya. Terus ini ada rangbangan exercise kemarin latihan yang saya lakukan seperti ini. Ini buat global muscle. Terus ini adalah latihan dengan apa core stability dengan ball. Yang ini bisa ngecek bolanya. Enggak yang itu. Ya. Terus ini ada beberapa latihan metode misalnya contohnya di SS. Kita kelihatannya biasa tapi nanti kita coba bagaimana rasanya. Pegel Pak, nggak mau. Makasih Pak. Udah pernah. Nah ini ada beberapa latihan. Udah kayak Pak Aktif ya? Gampang kan? Kita jam berapa? Jam 3. Masih 3, 4, 5, 6. Masih 3 jam ya? Muscle group 3, 4, 5, 7, 8, 9 tidur. Oke, sekarang saya minta yang laki-laki karena dia memiliki kekuatan. Nanti perempuan yang beres-beres. Oke, apa matrasnya di kelas? kok ini dia berdiri? Emang iya? Gue baru nggak sih? Emang kemarin kita nggak bisa. coba aja panggilin Pak. Tanya. Ayo, dipanggilin. Pak ada siapa aja nih? Ininya digeser dulu deh. Sedikit. Iya, Ana, Fajariana. Kadang apa cuma anjir. Tapi sisanya pada kemana ya? Gak tahu. Pada malas lah. Kanan kuat. Ini dulu sini deh.